Selain itu, selama menikah Sabrina juga lebih sering mengalah, mengingat tingginya ego Dedi. Ditambah lagi Sabrina juga menjadi ibu sambung yang baik, bak besti untuk Aska dan juga Nada. Nanti kalau misalnya saya lagi ribut, namanya orang ribut dan sebagainya, nanti kita disalahin oleh masyarakat. Kacau gagal gara-gara omongan-omongan si netizen-netizen itu. Bernama Channel. Ada yang bisa dikontenkan, ada yang enggak. Jadi kalau udah viral ya susah ngomongnya mau seperti apa lagi. Jadi nggak bisa ngomong saya kalau kayak gitu. Puncaknya, Sabrina juga meng-unfollow Dedi, sekaligus menghapus keterangan Mrs. Corbuzier pada laman bio di Instagram pribadinya. Rasanya memang susah berkelit jika hubungan mereka tengah bermasalah. Apalagi sebelumnya pernikahan keduanya memang telah diuji oleh restu orang tua Sabrina yang tak kunjung didapat. Ditambah keduanya hingga kini belum juga memiliki momongan. Selain itu, selama menikah Sabrina juga lebih sering mengalah, mengingat tingginya ego Dedi. Ditambah lagi Sabrina juga menjadi ibu sambung yang baik, bak besti untuk Aska dan juga Nada. Oh, Sabrina itu enak lah istrinya Deddy Corbuzier gitu. Kalau dulu pacar, kayak pansos gitu, ibaratnya kayak pansos nih dari pasangannya gitu. Aku awalnya bete sampai di titik kayak, iya pansos, tapi in a good way. Kita punya privilege itu, kita punya kayak sosok papa yang memang kita bisa banyak belajar dari dia gitu. Aku bukan lelaki Gua kaku. Kaku? Iya. Kakunya kayak Kan ibu kering. Gua tapi susah ngomong sih. Gua care, tapi gua termasuk keras lah gitu. Gua nasihatin dia apa yang baik buat dia, apa yang enggak buat dia, tuh gua suka nasihatin gitu kan, karena usianya jauh ya. Usianya jauh. Dia kan masih emosional. Sabrina. Iya. Om Ded suka ngambek juga, badan lu gede. Iya. Sumpah. Ini dia ngambek kan lo tanya Nada deh. Kamu kenapa? Aduh, udah kebayang. Gitu. Masih ngambekan deh ya. Iya. Gue tuh lagi pengen banget sebenarnya jadi ibu rumah tangga doang. Kepengen. Gue bilang, boleh nggak gue jadi ibu rumah tangga aja. Maksudnya gue bener-bener deh full time ibu rumah tangga yang melayani suami. Bener-bener semua dari pagi lu bangun. Gue bangun pagi duluan deh. Kan biasanya dia duluan bangun pagi. Tapi syaratnya boleh nggak bulanan gue tuh sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. Terus jawaban dia, nggak ada yang nyuruh lu jadi ibu rumah tangga. Ya, ikhtiar untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan juga seutuhnya sudah Sabrina lakoni. Bahkan Sabrina yang memiliki pendidikan hingga S3 itu memiliki banyak sekali anak asuh. Kalau yang kuliah sekarang 29, yang kuliah S1. Kalau yang anak berkebutuhan khusus dari SD sampai SMA itu tadinya 60-an, sekarang 55 karena ada yang udah lulus gitu. Jadi hampir 90 berarti ya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari. Dedi dan Sabrina adalah pasangan nyaris tanpa celah. Sama-sama smart, doyan olahraga dan penyayang anak-anak. Sabrina bahkan sudah membuktikan bisa jadi ibu sekaligus sahabat yang baik buat Aska maupun Nada. Sabrina juga jembatan untuk rukunya Dedi dengan mantan istri Kalina. Andai badai itu menerpa, sungguh kisah yang miris banget.
Masih terekam jelas bagaimana keduanya mengajak tim Celeb on News untuk melihat kegiatan mereka nge-gym bareng, di mana kegiatan ini menjadi quality time berdua di tengah padatnya jadwal. Entah kebetulan atau tidak, jauh sebelum isu ini berhembus, Dedi sudah memiliki firasat buruk seputar pernikahannya. Nanti kalau misalnya saya lagi ribut, namanya orang ribut dan sebagainya, nanti kita disalahin oleh masyarakat. Nanti kalau kita romantis, loh kita baik aja disalahin loh. Ada aja gitu, kita lagi seneng-seneng, ada aja tuh netizen yang julid. Nah yang julid. Jadi apapun yang kita lakukan, itu pasti jadi julid. Nah nanti yang kena banyak orang-orang. Kemarin ditanyain, orang tuanya kena. Kacau gagal gara-gara omongan-omongan si netizen itu. Makanya saya biasanya selalu menghindari gitu. Jadi dengan selesainya agenda pembacaan talak ini, selesai sudah hubungan pernikahan antara pemohon Arhan dan termohon Aziza. Penghujung September 2025 jadi babak lembaran hidup baru bagi pesepak bola nasional Pratama Arhan dan Aziza. Arhan yang diwakili kuasa hukumnya resmi bacakan ikrar talak di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Selesai sudah rangkaian persidangan, dengan itu pula berakhir hubungan pernikahan antara pemohon Arhan dan termohon Aziza dengan cerai talak. Ya, ikrar talak Rats'i yang dibacakan Arhan lewat kuasa istimewanya Singgih Tommy di depan majelis hakim menandai akhir dari cerita manis 2 tahun pernikahan Arhan dan Zize yang sempat membuat iri jutaan mata. Namun yang menarik, meski sudah resmi bercerai, talak 1 yang dijatuhkan Arhan terhadap Zize membuka jalan keduanya rujuk. Apalagi diketahui diam-diam Arhan dan Ziza masih berhubungan baik. Mereka sebenarnya masih komunikasi dengan baik. Lalu karena perceraian ini itu merupakan kesepakatan bersama, walaupun yang menggugat kali ini adalah si Arhan, tapi ini sudah melakukan musyawarah keluarga sehingga menjadi kesepakatan bersama untuk perceraian. Kita nggak sampai ke situ, kita hanya ditunjuk kuasa sampai pada dari permohonan disampaikan sampai pada pembacaan ikrar talak. Ya oke, misalnya kalau misalnya dua-duanya udah berubah nih, si laki-laki sama perempuan bisa rujuk lagi tanpa harus menikah apa segala macam. Tanpa harus menikah tuh bukan Indonesia kayaknya deh, Mbak. Jadi mungkin kalaupun bersatu dengan harus pernikahan lagi, cuman lagi-lagi Tuhan maha atur, kita maha dikuasakan. Meski peluang Aziza dan Arhan rujuk cukup terbuka, namun rasanya peluang kecil terwujud. Faktanya baru saja resmi pisah dari Arhan, Aziza auto gercep gandeng tambatan hati baru. Seolah tak memikirkan lagi bagaimana perasaan mantan suami dan keluarga. Aziza langsung pamer gandengan baru. Dan ternyata sosok gebetan baru Ziza, Nadif Zahiruddin, mantan kekasih selebgram Anya Geraldine. Terungkapnya Ziza gerak cepat gandeng cowok baru pengganti Arhan memunculkan spekulasi liar. 2 tahun menikah, Arhan tak sepenuhnya dapat cinta Aziza yang kerap heboh dikabarkan gonta-ganti pasangan. Lantas, benarkah karena alasan orang ketiga, Arhan terpaksa melayangkan talak cerai? Lanjut ini ya. Hubungan dengan Mas Arhan gimana sejauh ini, Kak? Soal isu yang beredar, Kak? Saya tidak membenarkan, saya tidak berkomentar, saya hanya memilih ngajak makan. Gitu sih kalau saya. Serius. Tapi makan aja yuk. Nanya dulu, Bang. Itu berarti negatif atau gimana? Saya izin nggak komentar yang di situ. Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja hidup ini ya. Ya, sampai saat ini belum diketahui sejauh mana status hubungan Aziza dengan Nadif, mantan pacar Anya Geraldine. Satu hal yang pasti, Nadif bukan satu-satunya pria yang ramai dikabarkan dekat dengan Ziza.
Saat masih berstatus istri Arhan, Ziza sempat kepergok mesra main padel bareng Pilopas, mantan pacar temennya sendiri. Kak, foto yang sama mantan gimana main padel, Kak? Kak Ziza, nggak ada komen sama sekali, Kak, terkait fotonya di Instagram nih, Kak. Lagi rame banget nih, Kak. Mungkin bisa meluruskan, Kak. Mau ganti foto yang baru, Kak. Kak, isu ini kan beredar karena foto habis main padel itu, Kak. Aku tipikal cewek yang kalau suka sama orang nggak akan nunjukin kalau aku suka. Aku bikin situasi biar kita ketemu mulu. Lepas dari isu liar terkait hubungan Asmara Aziza dengan sejumlah pria, yang jelas kini Arhan tengah berjuang kembali menata hidupnya pasca gagal berumah tangga. Lantas, benarkah Arhan yang kini tengah berkarir di Bangkok, diam-diam ingin segera move on dan bersaing cepat-cepat dapat pasangan pengganti di hati? Doakan saja. Terima kasih. Kucuk-kucuk studio nongkrong depan tangga sekedar menunggu Ivan keluar dari studionya mau habis syuting, ujung-ujungnya minta tolong bukannya 1.000-2.000 perak, 200 juta. Ada uang mainan mau.